Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menarik diri dari puluhan organisasi internasional termasuk Badan PBB dan Perjanjian Iklim Global. Langkah ini menandai langkah Washington menjauh dari kerjasama multilateral. Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menghentikan dukungan terhadap 66 organisasi. Badan dan komisi internasional terdiri atas 35 organisasi non-PBB dan 31 entitas PBB yang dinilai bertentangan dengan kepentingan AS. Sebagian besar organisasi yang terdampak berada di bawah naungan PBB di bidang iklim, ketenagakerjaan, serta isu-isu lain yang oleh pemerintah Trump dinilai sebagai bagian dari agenda keberagaman dan inisiatif woke. Lembaga-lembaga itu dinilai tumpang tindih, salah kelola, atau telah dikuasai oleh kepentingan tertentu. Keputusan ini menegaskan arah kebijakan Trump yang menarik AS dari forum-forum kerjasama internasional di tengah langkah-langkah agresif Washington di panggung global, termasuk penculikan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro, serta sinyal untuk mencaplok Greenland. Pemirsa, tidak hanya ingin mencaplok negara-negara di Amerika Latin, Trump kini menarik keluar AS dari 66 organisasi internasional. Apa yang membuat Trump melakukan hal ini? Dan kami akan membahasnya dengan pakar hubungan internasional Alexius Jemadu. Pak Alexius, selamat sore. Selamat sore, Yohana. Ya, Bapak, ini kan Trump menyatakan menarik AS keluar dari 66 organisasi internasional. Seberapa besar sebenarnya pengaruh keputusan ini dalam tatanan politik global dan sebenarnya apa yang diinginkan oleh Trump? Ya, ini merupakan tindak lanjut dari prinsip Presiden Trump mengenai America First itu ya. Jadi segala sesuatunya itu diukur dari keuntungan material untuk Amerika Serikat. Nah, ini mendorong Amerika Serikat untuk menilai kembali partisipasinya dalam berbagai organisasi internasional itu. Kalau tidak menguntungkan Amerika atau malah merugikan Amerika Serikat, maka Presiden Donald Trump akan mundur. Ini satu berita buruk bagi tatanan dunia internasional yang memperjuangkan isu-isu penting seperti perubahan iklim, keadilan, ya, demokrasi, fairness, itu semua diperjuangkan oleh civil society global. Tapi ini Presiden Amerika Serikat ini tampaknya tidak tertarik lagi dengan isu-isu itu dengan menggantikan prinsip multilateralisme dengan unilateralisme. Nah, konteks globalnya itu saya duga karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini selain dia punya latar belakang sebagai pengusaha yang pragmatis, dia juga melihat bahwa ada persaingan yang semakin tajam secara global dengan kebangkitan Tiongkok, adanya BRICS, ya, adanya India yang juga bangkit. Nah, ini bisa menggeser dominasi Amerika Serikat. Karena itu dia mengambil suatu langkah yang cukup drastis untuk mementingkan kepentingan Amerika Serikat terlebih dahulu daripada tugasnya sebagai fungsi kepemimpinan internasionalnya. Nah, ini tentu saja bisa merugikan banyak pihak ya, terutama negara-negara di dunia ketiga yang memperjuangkan keadilan, pemerataan, dan isu-isu yang seperti isu perubahan iklim itu tidak bisa diselesaikan oleh suatu negara saja ya, karena isunya sangat kompleks. Nah, karena itu dibutuhkan sebetulnya kepemimpinan internasional, international leadership ya. Tapi bahwasannya Amerika Serikat sekarang tidak tertarik lagi untuk menjalankan fungsi itu, maka ada kekosongan di dalam tatanan global, yaitu tidak adanya kepemimpinan yang memperjuangkan apa yang kita sebut sebagai public good atau Bukankah ini menjadi peluang, kepentingan Bapak? bersama dari masyarakat global saat ini. Ya, Pak Alexius, bukankah ini juga justru bisa dikatakan menjadi peluang bagi negara-negara lain untuk ambil alih dari kepemimpinan global itu, dan di satu sisi tidakkah ini juga bisa dilihat sebagai lemahnya mungkin kekuatan Amerika di kancah internasional, karena pada akhirnya kan Amerika tidak bisa kemudian Ya. bekerja sama dengan banyak negara dan harus seorang diri.
Ya, kepemimpinan Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua itu diakui selain Amerika itu kuat dalam hal material power ya, ekonomi, militer, tapi juga sebetulnya kredibilitasnya itu juga ditentukan oleh kepemimpinnya dalam hal-hal yang bersifat imaterial seperti perubahan iklim, perjuangan kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia. Tapi kelihatannya di bawah Presiden Trump itu Amerika sudah tidak rela lagi, tidak willing. Dia tidak rela lagi untuk menjalankan tugas itu dan itu menimbulkan suatu tanda tanya. Lalu siapa yang akan memimpin dunia atau tatanan internasional itu berdasarkan nilai-nilai yang bersifat universal, ya. Jadi terlepas dari kekurangan dan kelemahan Amerika Serikat di bawah Presiden Trump ini, nilai-nilai seperti itu masih dibutuhkan, ya, karena kita tidak bisa menyerahkan tatanan global itu hanya pada power politics, persaingan antar negara. Nah, siapa yang memperjuangkan nanti kepentingan publik, masyarakat non negara, ya, ke aktor-aktor civil society misalnya, tidak ada yang memimpin itu. Nah, ini bisa menjadi suatu berita buruk bagi penyelesaian isu-isu global yang memerlukan kerjasama internasional, yang memerlukan institusi internasional seperti PBB. Nah, kalau negara-negara besar semua lepas tangan, lepas tanggung jawab, nah ini menjadi suatu berita buruk bagi dunia pada abad ke-21 ini. Jadi sebetulnya kepemimpinan Amerika Serikat itu masih dibutuhkan untuk memperjuangkan kepentingan yang tidak dibatasi oleh state to state interaction itu, hanya pemerintah antara pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lain. Nah, kita butuhkan negara-negara yang juga memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan civil society. Nah, Ya. jika ini tidak ada di dalam tatanan global, maka ini satu berita buruk bagi perjuangan keadilan, perjuangan Ya. pemerataan, perjuangan perlakuan yang sama, ya, yang memperjuangkan kepentingan kemanusiaan secara universal. Nah, ini Ya, Pak siapa yang akan Alexius. memainkan peran ini ke depannya itu menjadi tanda tanya besar dengan peralihan yang dilakukan Trump ini dari multilateralisme menuju unilateralisme yang pragmatis. Jadi Ya, ini Pak kita Alexius. berhadapan dengan ya, Ya, Pak go ahead, Alexius. silakan. Tapi akibat dari apa yang dilakukan Trump ini, dukungan dunia pun juga terpecah belah begitu dan banyak kemudian yang menyampaikan apa ya namanya protes begitu karena ini juga bisa memicu anti Amerika di segala lini. Di satu sisi juga bisa kemudian membuat dampak-dampak lain di panggung global. Seperti apa sebenarnya yang memang harus dilakukan oleh negara-negara lain secara konkret seperti apa, Pak? Karena Amerika sendiri ini Ya. kan juga apa ya masih ingin melancarkan mencaplok negara-negara lain dan dikhawatirkan itu bisa terjadi ke negara manapun. Ya, kita mempunyai harapan akan koalisi atau kerjasama dari kekuatan-kekuatan menengah. Kita juga tidak bisa banyak berharap kepada persaingan di antara negara-negara besar karena masing-masing mereka akan mengutamakan kepentingan strategisnya dalam rangka persaingan di dalam struktur internasional yang makin multipolar ini kan. Nah, Anda melihat ada Amerika Serikat, ada Rusia, ada India, ada China. Mereka itu kan bersaing secara ketat untuk merebut dominasi geopolitik di wilayah mereka masing-masing, ya. Seperti yang kita lihat sekarang ini kecenderungan Amerika tampaknya ingin memonopoli dominasi di Western Hemisphere, ya, yang merupakan kelanjutan dari Monroe Doctrine. Dia mau tidak ada pesaing dia yang nanti tampil di situ sebagai kompetitornya. Jadi dia mau kuasa itu. Nah, pada saat yang sama nanti mungkin Tiongkok juga akan melakukan hal yang sama di Asia.
ya. Rusia juga begitu, India juga begitu. Nah, karena itu harapan kita itu ada pada middle powers. Tapi tentu saja misalnya negara seperti Indonesia ini tidak bisa bergerak sendiri ya. Nah, kekuatan middle powers ini diharapkan bisa mempertemukan negara-negara besar itu. Nah, karena middle powers ini dikenal juga dalam hubungan internasional sebagai constructive powers. Nah, mereka yang bisa mengerem persaingan negara-negara besar ini. Karena kalau Amerika sudah mulai begitu, saya yakin Rusia, Tiongkok, India juga akan melakukan hal yang sama. Nah, karena itu lalu kita berharap kemana? Ya, selain kita berharap kepada perjuangan civil society, tapi saya kira itu tidak cukup ya. Nah, yang diharapkan sekarang ini negara-negara kekuatan menengah seperti Indonesia. Nah, karena mereka ada di tengah, ya, mereka bisa menjangkau ke negara besar, mereka bisa juga menjangkau ke negara kecil, ya. Tetapi tentu saja harus ada koalisi middle powers yang besar, global. Mereka inilah yang nanti diharapkan bisa memperjuangkan kepentingan yang menyangkut kepentingan bersama. Karena negara-negara besar itu dalam persaingan yang makin ketat ya, dalam teknologi, dalam AI, di dalam persaingan geopolitik itu kelihatannya kita tidak bisa berharap banyak. Nah, karena itu negara yang ada di level menengah ini yang menjadi harapan. Tetapi ya tidak bisa Indonesia bergerak sendiri juga ya. Dia harus bekerja sama dengan kekuatan menengah lainnya ya, agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di dalam dunia internasional yang memperjuangkan apa yang kita sebut sebagai public good ya, kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Masalah perubahan iklim itu kan tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja betapapun kuatnya dia ya. Jadi masih dibutuhkan kesepakatan internasional dan untuk itu harus ada yang memulai. Nah, sekarang Amerika Serikat mundur dari berbagai organisasi internasional ini, bisa jadi akan terjadi kekosongan. Dan itu tentu saja merugikan kredibilitas dan reputasi Amerika Serikat yang sejak akhir Perang Dunia Kedua itu kepemimpinan Amerika itu diakui ya. Tapi di bawah Trump ini kelihatannya itu tidak diapresiasi lagi oleh Trump sendiri ya. Seandainya nanti ke depan politik Amerika itu masih dikuasai oleh pemikiran seperti Trump ini, maka ini menjadi berita buruk bagi tatanan dunia internasional yang lebih adil, yang memperhatikan kepentingan bersama daripada kepentingan apa namanya fragmentasi negara-negara besar ini itu Ya, tidak terlalu bagus ya. Nah, Pak karena itu Alexius, kita satu lagi berharap singkat saja Pak. negara-negara Mhm. ya. Dari langkah Trump kemudian menarik diri dari puluhan organisasi internasional ini, tentu saja kan Indonesia pun sebagai middle country ada di situ bersama Amerika dan juga negara-negara Betul. lain. Apa dampak terburuk yang akan terjadi yang mungkin bisa berimbas pada Indonesia dan seperti apa standing position Indonesia ketika ternyata Amerika yang menggila ini terus berlanjut? Mungkin boleh singkat saja Pak. Ya, dampaknya bagi kita bahwa selalu ada kecenderungan menggunakan power politics ya. Dia gunakan kekuatan ekonominya melalui tarif, dia gunakan bahkan kekuatan militernya untuk memaksakan kehendak kepada negara-negara lain ya termasuk Indonesia bisa dengan cara yang sangat apa namanya kasar seperti terhadap Venezuela, bisa juga dengan cara yang lebih halus tapi menekan ya negara-negara ini supaya tunduk kepada kepentingan Amerika Serikat. Kita berharap bahwa kita tidak boleh mundur dengan kepentingan nasional kita supaya kita tetap memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, jangan sampai hanya mengikuti atau hanya menguntungkan Amerika Serikat saja begitu. Baik, terima kasih Pak Alexius Jemadu untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Salam sehat selalu Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.